Hi everyone, Afi here. Di antara banyak banget produk skincare lokal yang viral, sebenarnya juga banyak banget yang bagus-bagus, tapi nggak viral dan jarang kedengeran. Nah, itu yang akan aku bahas di video kali ini. Yuk kita tonton. Kalian pasti perhatiin lah ya, kalau misalnya dunia skincare lokal itu sekarang lagi rame-ramenya. Jadi ada banyak banget produk baru, brand baru juga. Kayaknya tuh hampir setiap minggu tuh ada aja pasti yang baru keluar gitu kan. Dan aku yakin banget pasti banyak dari kita tuh yang ngerasa bingung dan juga agak-agak overwhelmed gitu ya. Karena ini banyak banget, yang mana nih yang mesti dicoba? Aku sendiri aja yang kerjaannya tuh di beauty industry gitu ya, aku mengalami kebingungan itu gitu. Jadi kayak saking banyaknya produk yang keluar atau brand yang keluar tuh aku sampai kadang-kadang ngerasa overwhelmed dan aduh kayaknya nggak sanggup deh keep up sama semua ini gitu ya. Mana kadang-kadang ada produk-produknya tuh yang mirip-mirip atau mungkin karena baru gitu ya, kita industri kecantikannya kan baru naik nih gitu. Jadi banyak juga brand-brand tuh yang kayak brand identity-nya tuh belum terlalu matang, belum terlalu kuat, sehingga agak susah dibedakan satu dengan yang lainnya gitu kan. Nah, dengan ramenya dunia skincare lokal saat ini gitu ya, kita pasti jadi sering gitu kan lihat brand-brand atau produk-produk yang quote-unquote viral. Entah itu karena dia emang di-push gede-gedean oleh brandnya, jadi brandnya melakukan marketing yang masif gitu kan, atau viralnya itu gara-gara misalnya di-review sama seorang content creator atau sama siapapun gitu ya di social media dan mendapatkan traction atau view yang benar-benar gede sehingga viral gitu. Nah, biasanya tuh produk-produk yang viral itu tuh yang produknya tuh laku banget gitu kan, jadi banyak yang beli, banyak yang coba, dan banyak yang nge-review. Tapi kan sebenarnya virality itu bukan satu patokan apakah sebuah produk tuh bagus apa enggak. I'm not saying that when a product goes viral is a bad thing, no gitu. Cuma maksudnya banyak juga brand-brand atau produk-produk yang nggak sempat viral gitu ya, jarang diomongin, jarang di-review, padahal sebenarnya produknya itu bagus. Nah, di video kali ini tuh itu yang aku pengen angkat sebenarnya sih. Jadi ada beberapa produk skincare yang aku udah coba, aku udah pakai, dan menurutku tuh bagus banget, but it doesn't seem like people are talking about it enough. Maksudnya mungkin ada yang review, mungkin ada yang nge-post soal ini gitu ya, tapi kurang banyak, dan itu faktornya macam-macam sih memang gitu ya. Tapi produk-produk yang akan aku bahas di video kali ini tuh aku udah cobain dan menurut aku kualitasnya bagus-bagus. Jadi langsung aja yuk kita bahas. Yang pertama yang mau aku bahas adalah ini, Roseo Melty Balm Cleansing Balm. Roseo ini adalah satu brand lokal yang sebelum-sebelumnya mereka itu produk-produknya adalah body care gitu ya. Jadi ada body lotion kalau aku nggak salah, ada underarm cream gitu-gitu ya. Dan underarm creamnya kalau nggak salah aku pernah nyebut juga di salah satu video aku yang mengenai underarm, walaupun bukan review yang detail gitu. Nah, terus mereka akhirnya ngeluarin skincare nih, dan skincare produk pertama yang mereka keluarin tuh si Melty Balm Cleansing Balm ini, dan menurut aku kalian harus coba karena ini enak banget. Pertama yang mau aku bahas adalah packagingnya. Kalau packaging ininya sih mungkin kelihatannya ya simple aja gitu ya, tapi sebenarnya waktu si produk itu pertama kali aku buka, kalau nggak salah aku masih ada video, nanti kalau ada akan aku post ya. Itu tuh lucu gitu ya pengalamannya, karena dia tuh kayak dikletek kayak kita ngebuka apa ya, jar makanan lah gitu ya. Jadi ada bagian yang kayak harus kita peel off gitu. Terus yang aku suka juga di dalam lidnya ini dia tuh ada spatulanya. Sebenarnya sih udah banyak lah ya cleansing balm lain yang menyediakan spatula juga bersamaan dengan cleansing balmnya. Tapi yang menarik dari punyanya Roseo ini, dia itu ada magnetnya di dalam di sini nih ya. Jadi ini tuh magnetik gitu. Jadi kalau kita deketin dia langsung tuh nempel kayak gitu. Dan ini menurut aku walaupun kesannya a small thing gitu ya, tapi membantu banget ketika kita udah ngambil cleansing balmnya terus udah kita pakein ke muka kita gitu kan, terus tangan kan jadi lengket-lengket tuh gitu ya, belepotan gitu kan. Nah itu tuh kadang-kadang aku suka kayak spatulanya taruh mana ya, nah ini langsung aja aku deketin dia akan langsung nempel gitu, dan tangan aku nggak harus kayak terlalu banyak bersentuhan dengan bagian dari packaging ini juga gitu. Nah, cleansing balmnya sendiri aku suka banget sama teksturnya, jadi dia tuh teksturnya tuh lunak ya. Jadi kan ada cleansing balm tuh yang lebih padat gitu ya, lebih solid gitu kan, jadi kita tuh harus kayak agak-agak ngelelehin dulu di jari-jari kita. Kalau ini tuh dia memang udah lunak gitu, jadi tuh kayak diratainnya, dipijit-pijit ke seluruh mukanya tuh enak lah gitu ya experience-nya. Terus wanginya, I have to mention this karena wanginya enak banget. Jadi wanginya tuh wangi-wangi citrusy, tangerine gitu.
malah agak-agak kayak Nutrisari. Entah mungkin karena aku lagi puasa jadi kebayangin Nutrisari, tapi enak sih, kayak refreshing banget gitu ya. Terus dia juga itu tadi ya, begitu udah diratakan ke seluruh wajah, dia itu ngelelehin makeupnya tuh efektif banget. Jadi nggak pakai lama, kalian bisa lihat begitu dipakein ke seluruh wajah, dipijat-pijat, you can see your makeup melt away gitu ya, melts off instantly. Terus dia memang bisa dipakai di area mata, cuma aku mesti kasih sedikit warning, jangan terlalu banyak ya. Jadi kayak jangan terlalu heboh gitu nguncek-nguncek matanya pakai si cleansing balm ini, karena kalau masuk ke mata emang agak perih sih gitu ya, bukan agak perih. Jadi emang harus pelan-pelan dan jangan terlalu banyak ambil produknya untuk area mata, tapi yang ngangkat semua. Jadi bener-bener deh, itu yang namanya foundation, lipstick yang matte, terus udah gitu maskara ataupun eyeliner yang waterproof itu keangkat semua. Jadi emang daya bersihnya tuh bagus. Oh iya, satu lagi, dia itu bisa di-emulsify ya, atau menjadi susu gitu ya kalau udah kena air. Itu emulsification-nya tuh bagus gitu. Ada beberapa cleansing balm yang aku pernah coba, walaupun teksturnya lumayan enak, tapi pada saat dicampurin ke air, dia tuh emulsify-nya tuh kurang bagus. Jadi pada saat kita pegang tuh kayak masih waxy gitu loh. Dan itu pada saat kita mau bilas agak susah. Nah, kalau udah kayak gitu tuh akhirnya yang ada kita mesti angkat pakai kayak waslap gitu, dan udahannya juga masih mungkin banget tertinggal di kulit kita gitu ya. Kalau ini tuh enggak, karena emulsify-nya bagus, dia benar-benar jadi kayak susu gitu. Jadi pada saat dibilas juga gampang, benar-benar bisa luruh semua, dan di kulit juga enak rasanya. Aku nggak bisa bilang dia kayak kerasa lembab kulit gitu ya, tapi nggak kerasa kering ataupun kayak ketarik gitu. Jadi netral aja lah kulit gitu. Bahan-bahan di dalamnya juga cukup aman lah gitu ya. Jadi dia ada grapeseed oil, ada calendula, ada sweet almond oil juga. Terus palingan mungkin kalau misalnya kalian tuh sensitif atau alergi sama oil yang citrusy gitu ya, maybe you have to watch out karena di sini ada tangerine peel oil gitu. Tapi kalau kulit aku yang sensitif ini sih so far nggak ada issue pakai Roseo Melty Balm Cleansing Balm ini. Jadi kalau misalnya kalian lagi cari nih cleansing balm yang bagus, mungkin kalian belum ketemu yang cocok gitu ya, cobain deh ini, recommended banget. Harganya kalau nggak salah sekitar 125.000, jadi masih affordable. Ini ukurannya 85 ml. Produk underrated berikutnya adalah ini, Inner True Essence of Life. Oke, mungkin ini tuh nggak bisa dibilang bener-bener underrated karena emang udah sempat di-review sama Suhai kalau nggak salah, pernah ada di Female Daily juga gitu ya. Tapi menurut aku kayak itu waktu dia baru-baru launch. Sekarang-sekarang ini tuh nggak terlalu banyak yang ngomongin gitu ya. Padahal menurut aku ini tuh bagus banget essence-nya. Jadi ini mereka bilangnya kayak essence untuk mencerahkan, untuk anti-aging juga gitu ya. Terus ingredients-nya tuh yang dipakai bagus-bagus gitu ya. Jadi ada niacinamide, tranexamic acid, ada peptide juga, dia pakai brown algae yaitu Laminaria digitata extract ya, yang itu tuh banyak dipakai sama brand-brand luar gitu kayak La Mer, terus Estée Lauder Clinique gitu-gitulah pokoknya ya. Jadi menurut aku tuh kayak dari segi formulasinya tuh dia bagus gitu kan. Dan pada saat aku coba, aku juga amazed sama hasilnya karena walaupun ini tuh kayak unassuming itu maksudnya apa ya, nggak kelihatan kayak wow banget gitu produknya, tapi hasilnya tuh bagus. Jadi bener-bener kayak di kulit aku tuh efeknya satu, aku ngerasa pori-pori aku tuh kayak kelihatan agak lebih rapat gitu ya, walaupun bukan mengecil ya, tapi kelihatan lebih samar aja gitu. Terus cerah kulitnya, dan ini tuh buat kulit yang sensitif kayak aku tuh juga bagus karena kalau lagi pakai ini aku ngerasa kulit aku tuh jadi lebih apa ya, lebih kuat, lebih bandel dan lebih jarang iritasi. Terus dia tuh juga teksturnya kan kayak serum yang watery gitu ya, jadi bener-bener ringan banget, lightweight banget, dan kayak langsung nyerap gitu ya. Penyerapannya tuh bagus banget, kayak nggak ngambang, nggak bikin kulit tuh lengket. Bahkan kalau menurut aku abis pakai ini, kita pakai produk-produk berikutnya tuh jadi lebih enak rasanya gitu. Nah karena dia teksturnya tuh enak banget ya, jadi maksudnya kayak ringan banget gitu, ini tuh juga bagus banget dipakai sebagai first essence. Jadi bukan di slot serum gitu ya, jadi abis kita cuci muka
kita pakai ini langsung, dan itu menurut aku tuh enak banget, jadi bagus banget hasilnya. Inner True as a brand, I think also has really good products apart from this Essence of Life. Jadi di luar dari Essence of Life tuh produk lainnya juga bagus-bagus. Kayak aku juga pakai si I Feel Good ini. Jadi ini tuh eye cream, tapi dia lebih kayak balmy gitu ya teksturnya, enak banget. Jadi ini kalau dipakai di pagi hari tuh dia bahkan bisa jadi kayak primer untuk area mata gitu, karena tuh bikin area mata kita jadi halus banget gitu ya. Ini bagus banget. Terus dia juga ngeluarin sunscreen. Nanti kapan-kapan aku review ya. Sunscreennya namanya Always Aqua Light Sunscreen. SPF-nya 45, PA-nya +++. Ini juga sunscreennya tuh bagus, aku udah cobain, nanti kapan-kapan aku review. Cuma memang dia harganya dibandingin brand-brand lain itu agak mahal ya. Jadi kayak ini tuh 15 ml kalau nggak salah harganya 200-an gitu deh, 220 or something gitu ya. Cuma menurut aku worth it sih dengan harganya, karena emang kualitasnya bagus, formulasinya tuh bagus. Bukan kayak serum-serum yang ya udah ini nggak ada efeknya di kulit gitu ya. Ini tuh aku ngerasain banget efeknya gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi pengen exploring brand lokal lainnya nih gitu ya, jadi nggak cuma yang viral-viral aja, cobain produk-produk kayak Inner True, bisa dimulai dari Essence of Life ini. Oke, sekarang kita bahas produk underrated lainnya, yaitu ini nih, The Aesthetics X Push Glow Getter. Jadi ini tuh adalah satu produk yang dibikin oleh satu klinik kecantikan namanya The Aesthetics, dan kerjasama sama salah satu beauty influencer yaitu Puce. Hai Puce. Dan ya ini serumnya itu namanya Glow Getter. Dan pas pertama kali aku coba tuh aku langsung seriously impressed with this product. Jadi dia tuh ngeluarin dua produk, yang satu kayak produk retinol gitu, bentuknya tuh jelly. Ini juga reviewnya bagus gitu ya, tapi karena aku nggak pakai retinol jadi aku gak cobain yang itu. Nah, aku cobain si Glow Getter ini, dan packagingnya lucu. Jadi ini didesain sama Puch sendiri. It's so her kalau menurut aku, estetiknya dia gitu. Ini juga packagingnya botol kaca. Dia tuh serum yang sangat-sangat encer gitu ya, jadi sangat-sangat watery, runny gitu juga, dan bener-bener kayak instantly sinks into your skin. Nggak pakai lengket, nggak pakai greasy gitu, enggak sama sekali gitu ya. Jadi bener-bener kayak enak aja gitu ya di kulit. Di layer dengan produk-produk lain juga bagus-bagus aja. Jadi produk ini tuh dibilangnya adalah anti-aging serum gitu ya, dan salah satu hero ingredients yang namanya adalah Orobanche extract. Ini tuh kayak satu ekstrak tumbuhan lah gitu ya, yang punya fungsi anti-aging. Aku sendiri nggak terlalu banyak denger sih mengenai ingredients ini, jadi nggak bisa cerita terlalu banyak. Tapi di luar dari Orobanche extractnya sendiri tuh emang kandungannya juga bagus-bagus ya. Ada niacinamide-nya, ada kojic acid-nya, ada calendula-nya kalau nggak salah, dan yang menarik juga tuh di dalamnya ada gluconolactone yang merupakan PHA. Mungkin kalian masih ingat gitu ya, kalau misalnya PHA itu adalah salah satu exfoliating acid gitu ya, jadi salah satu asam yang fungsinya itu untuk mengeksfoliasi kulit, tapi emang dia gentle gitu ya. Dan itu tuh satu jenis asid yang aku bisa banget pakai. Jadi sekarang kan aku udah nggak terlalu banyak bisa pakai asid-asidan gitu ya. Nah, PHA kayak gluconolactone gitu ya, itu tuh yang masih bisa aku pakai, dan emang itu juga yang menurut aku tuh bikin serum ini tuh kerasa special gitu. Oh ya, di dalam ini tuh juga ada Centella asiaticanya, dan itu juga ya mungkin yang bikin ini tuh formulanya tuh enak buat kulit sensitif lah gitu. Jadi ini tuh kelihatan banget emang well formulated gitu ya. Ya mungkin karena yang bikin juga dokter sih ya. Jadi ini tuh dipakainya tuh enak, gentle, mild, tapi memberikan hasil. Nah, hasilnya kalau di kulit aku tuh kayak aku ngerasa kulit aku jadi lebih bersih gitu ya. Jadi kelihatan kayak lebih bright, lebih bersih, teksturnya tuh juga halus, dan yang aku suka itu tadi gitu, kerasanya tuh tetap gentle dan bikin kulit tuh nyaman gitu. Jadi kulit tuh kerasa sehat gitu. Kalau untuk efek anti-agingnya sendiri, mungkin kita mesti definisikan dulu ya anti-aging itu apa gitu ya, karena kan anti-aging is such a broad term gitu kan. Nah, salah satu tanda-tanda penuaan itu kan kulitnya tuh kusam dan nggak kelihatan bercahaya lah gitu ya. Nah, kalau untuk mengatasi masalah aging yang itu, yes, I definitely can say this works well gitu. Jadi emang bener-bener ya itu kayak bringing life back to my skin gitu. Terus sama tekstur juga ya, karena kalau misalnya
kulit yang udah mature itu kan dia pergantian sel kulit itu nggak secepat waktu kita masih muda gitu. Jadi emang tekstur tuh kadang-kadang kasar. Nah ini kebantu banget, mungkin karena ada PHA-nya ya, kebantu banget sama si serum Glow Getter ini. Nah ini tuh harganya sekitar 290-an lah gitu ya, ukurannya 25 mili. Emang nggak murah, tapi menurut aku untuk serum dengan kualitas ini sesuai gitu ya harganya. It's really worth the price in my opinion. Dan dia tuh tipe serum yang nggak terlalu banyak-banyak gitu makainya ya. Aku ngerasa kayak aku tuh pakai kurang dari setengah pipet aja tuh udah bisa untuk seluruh muka. Jadi sebenarnya 25 mili ini tuh lumayan lama tahannya atau habisnya tuh lumayan lama gitu. Jadi kalau misalnya kalian juga itu ya lagi cari serum yang memperbaiki tekstur, terus juga bikin cerah, bikin kulit tuh kayak berseri-seri, you might want to give this a try. Produk skincare underrated yang terakhir yang mau aku bahas adalah ini, Butterrain Moon Faces Natural Concentrated Serum. Mungkin kalian mikir, kok serum mulu sih Kak dari tadi? Ya gimana dong? Soalnya emang rata-rata brand lokal itu tuh kalau ngeluarin produk tuh ya serum lagi gitu kan. Jadi emang yang banyak aku cobain tuh memang serum. Walaupun kesini-sini sih sekarang udah mulai banyak ya yang ngeluarin produk lain selain serum kayak moisturizer, sunscreen, dan lain-lain. Tapi ya for now, let's just talk about this serum. Dari semua produk yang aku bahas di video ini, mungkin bisa dibilang Butterrain ini yang paling underrated karena jarang yang bahas gitu ya, belum terlalu banyak yang ngebahas, belum terlalu banyak yang nge-review. Mungkin salah satu alasannya adalah karena emang produknya tuh cukup mahal. But we will talk about the price later. Sekarang kita bahas serumnya dulu aja. Aku udah pernah review produk ini tuh di Instagramku ya. Jadi waktu aku pakai ini pertama kali itu aku makainya tuh kayak nggak rutin-rutin banget, jadi masih selang-seling sama produk lain. Dan honestly aku nggak melihat perubahan yang signifikan gitu. Jadi aku ngerasanya kayak ya bagus sih tapi biasa aja ya gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk oke, yang lain aku stop dulu pakai serum-serum lain. Aku benar-benar rutin pakai ini aja gitu ya setiap hari. Dan waktu itu aku pakainya tuh di pagi hari. Dan lama-lama aku baru ngeliat betapa spesialnya serum ini. Jadi si Moon Faces ini tuh dia bisa dibilang hydrating serum lah gitu ya, tapi with added benefits gitu. Dan jangan ngeremehin hydrating serum sih kalau menurut aku, karena kalau kita ketemu yang emang bener-bener bagus, yang hidrasinya tuh bener-bener pokoknya bener-bener bagus dan ngasih lasting hydration, itu sebenarnya impactnya tuh bisa gede di kulit kita. Nah itu yang aku rasain. Jadi dia itu teksturnya tuh lumayan thick, jadi agak-agak kayak madu gitu ya, warnanya juga kayak madu. Tuh dia tuh kayak thick gel yang warnanya madu, terus wanginya juga ada sedikit wangi-wangi madunya gitu, tapi sebenarnya nggak ada madunya di dalamnya gitu ya. Kalau madu kan sticky gitu ya, kalau ini nggak sama sekali. Begitu dipakein ke muka, ke kulit, itu dia meresap dengan bagus. Cuma memang setelahnya tuh ada rasa tacky-nya sedikit gitu ya, jadi ada rasa lembabnya lah yang tertinggal. Nah ingredients itu rata-rata memang plant extracts gitu ya, kayak dia tuh pakai capers. Capers itu setauku lumayan tinggi flavonoidnya, jadi ada antioksidannya gitu ya. Terus dia juga pakai caviar lime yang emang tinggi vitamin C-nya, ada natural AHA-nya juga, ada blood orange, terus ada sodium hyaluronate atau hyaluronic acid gitu ya, dan macam-macam lah gitu. Nah efek yang aku rasain, aku tuh ngerasa kulit aku tuh jadi kayak dewy gitu ya. Jadi ini tuh bukan cuma melembabkan di permukaan aja. Ada kan ya serum yang di permukaannya tuh emang lembab, tapi dalamnya tuh tetap masih kerasa kurang lembab atau masih kering gitu ya. Kalau ini dia melembabkan dari dalam juga, jadi di dalam kulit aku tuh ngerasa aku lebih kayak deeply hydrated kulitnya, tapi di luarnya juga, jadi di permukaannya tuh pas dipegang tuh lembab, dan ya itu kulit aku tuh kelihatan kayak dewy gitu. Pada saat pakai makeup juga lebih bagus, lebih nempel gitu ya, dan aku ngerasa juga over time kulit aku kayak lebih firm gitu. Emang sih kalau untuk produk skincare yang dijual bebas, yang kita bisa beli over the counter, itu tuh ya kalau kita ngomongin efek firmness-nya nggak yang sampai gimana banget gitu ya, beda lah sama kalau kita treatment di klinik misalnya. Tapi bukan berarti nggak mungkin ada efek mengencangkan sama sekali. Jadi tetap aja kalau misalnya produk skincare yang bagus gitu ya, dia bisa gitu bikin kulit kita tuh kelihatan lebih terisi, jadi lebih plump dan kelihatannya lebih kenceng gitu. Nah itu yang aku rasain dari si Butterrain Moon Faces ini.
Jadi ini tuh menurut aku bukan kayak skincare yang kamu langsung lihat hasilnya. Jadi kalau kayak si Inner Truth tadi atau Glow Getter yang di Aesthetics tadi aku bilang ya, itu lumayan cepat gitu hasilnya kita bisa ngeliat gitu kan. Kalau ini enggak, bukan yang itu gitu ya, tapi over time kalau kamu pakai dengan rajin, dengan tekun gitu, kamu benar-benar nanti akan wow gitu ngeliat hasilnya. Karena orang-orang yang udah pakai ini tuh rata-rata bilang begitu juga gitu. Nah sekarang kita ngomongin harganya. Ini tuh kalau aku nggak salah harganya 890.000 gitu ya, dan ini ukurannya 25 mili. Emang nggak murah gitu ya, so this is not a serum for everyone. Tapi ini mungkin kamu bisa consider kalau misalnya kamu tuh kulitnya mature, terus kamu juga udah punya budget lebih untuk skincare gitu kan, dan kamu tipe orang yang emang suka pakai produk yang nggak ada kemungkinan untuk harsh di kulit atau mengiritasi kulit. Ini tuh lebih kayak nourishing gitu ya untuk kulit. Kamu suka yang kayak gitu, dan pokoknya intinya maintaining your skin health gitu, ini bisa banget kamu cobain. Sekian pembahasan produk skincare lokal yang underrated menurutku. Aku sendiri kedepannya bakalan cari-cari lagi nih produk-produk lain yang underrated, yang belum terlalu banyak yang ngomongin, nggak pernah viral, tapi menurutku bagus banget. It will take time, karena semua produk-produk ini kan aku bener-bener cobain gitu ya, dan dalam jangka waktu yang lama, supaya emang aku bener-bener yakin efek itu bagus di kulit aku gitu. Nah, karena ini tuh adalah produk underrated, aku sebenarnya pengen banget kalian tuh juga nyobain produk-produk ini gitu loh. Jadi nggak cuma dengerin aku review aja, but you try it for yourself gitu. Jadi di video kali ini aku akan kayak buka giveaway gitu lah ya, dimana nanti akan ada 4 pemenang, dan masing-masing itu akan aku kasih produk yang tadi aku bahas. Jadi ada Roseo Melty Balm, terus juga ada Inner True Essence of Life, ada yang nanti dapet Aesthetics X Push Glow Getter, dan juga ada yang dapetin Butterrain Moon Faces. Ini aku nggak kerja sama brand-brand ini, jadi akan aku beli dan akan aku kirim ke kalian gitu ya. Caranya gampang aja. Tentunya kalian harus subscribe dulu di channel ini, terus tinggalin komen di comment box di bawah. Menurut kalian produk skincare lokal yang underrated tuh apa sih? Mungkin kalian punya your own version gitu ya, yang kalian tuh pakai, dan menurut kalian ini tuh harusnya lebih banyak orang yang nge-review atau lebih banyak orang yang ngomongin, atau this product deserves more recognition gitu ya. Pokoknya apapun itu kamu tulis aja di comment box di bawah, dan kamu tulis juga jenis kulit dan juga skin concern kamu, sehingga nanti bisa aku cocokin kira-kira kamu tuh cocoknya dari yang keempat produk tadi tuh yang mana gitu. Nanti terms and conditions giveaway ini akan aku tulis detailnya di description box di bawah, jadi kamu bisa lihat aja. Ikutan ya, supaya kamu bisa cobain juga produk-produk skincare lokal underrated versi aku. Oke everyone, thank you so much for watching. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like dan juga subscribe kalau kamu merasa video ini membantu. Dan sampai ketemu lagi. Bye!